Berkumpul bersilaturahmi di dalam acara aksi nyata budaya positif sekolah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sukasari 04, yang terhormat kepada Pak Marwan, pada hari ini sudah sampai di bulan ketiga, sudah di bulan ketiga melaksanakan atau masuk dalam program guru penggerak. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya titipkan, apa yang ada dalam kegiatan atau program guru penggerak, silakan Pak Marwan untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari, maksudnya dalam pembelajaran. Dan juga apa yang Pak Marwan dapatkan, silakan diimbaskan kepada guru-guru yang lain, sehingga di SD Sukasari 04 ini bukan hanya Pak Marwan saja menjadi guru penggerak, tetapi Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini sekalipun mohon maaf saya terlambat karena memang ada kendala kegiatan yang lain. Alhamdulillah bisa berkumpul dalam rangka seminar budaya positif sekolah yang merupakan aksi nyata calon guru penggerak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama saling mendukung karena apapun dasarnya. Dari hasil kemarin pada saat saya mengikuti lokakarya di Tes Labidana dengan Marwan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan beliau dalam melaksanakan tugasnya yang mungkin sekitar 6 bulan lagi. Dalam artian jangan hanya sebatas program diusahakan, utamanya kepada Pak Marwan yang insya Allah melihat harus mendukung Pak Marwan sebagai guru penggerak. Tetap berusaha belajar karena memang dibutuhkan. Ketika kemarin di Lokakarya sangat berbangga hati karena tidak semua kepala sekolah diundang. Tidak Pak Bambang tidak sampai terundang sekalipun ada 5 CGP ternyata. Itu langsung undangannya dari LP2. Maka aksi nyata budaya positif calon guru penggerak di SDN Sukasari 04 saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji milik kita
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang usia, sehat walafiat, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah amal. Amin ya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semua di SD Sukasari 4 menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir zaman kita tetap diaku sebagai umatnya. Amin ya Allah. Yang terhormat Ibu dan Bapak kepala sekolah, Bapak kepala sekolah SDN Sukasari, dan juga Ibu kepala sekolah SDN Sukasari 01 yang dalam hal ini mewakili PGRI. Alhamdulillah berbangga hati, beliau adalah orang tua saya yang telah menginspirasi saya. Beliau adalah orang-orang yang hebat yang perlu kita teladani bagaimana kinerjanya, bagaimana dalam mengerjakan tugasnya, menunaikan tugasnya. Insya Allah ketika kita meneladani orang-orang yang sukses, orang-orang yang dalam bekerjanya spiritnya bagus, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Tepuk tangan untuk orang tua kita semua. Tanpa kepada orang tua saya juga di Sukasari 4. Sebetulnya saya di sini hanya menyampaikan bukan bermaksud menggurui atau tahu gitu. Hanya saja persyaratan harus disampaikan. Mudah-mudahan ada benarnya itu semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum ke paparan materi jauh ke belakang, saya 6 bulan yang lalu disemangati oleh Ibu Cicu, kebetulan waktu itu disuruh untuk membuka SIM PKB dan mendaftar sebagai guru penggerak. Pak Andi, Bu Silvi, dan Bu Iva, insya Allah target tahun depan kita harus semua bergerak menjadi guru penggerak semua. Waktu itu saya tidak minat-minat amat. Jangan lawan sih, buat apa sih ikut guru penggerak, capek no aya oge. Yang jelas aja ya, keseharian aja, kebutuhannya ekonomi seperti itu kan. Buat apa ikut yang, tapi atas saran beliau ikut saja dulu kumang kewek. Nanti saja belakangan seperti apa ikut alurnya. Dan saya daftar. Kebetulan waktu tahap 1 terjaring. Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana lain terhadap saya. Tahap 2 waktu itu hujan besar seperti hari kemarin. Pak, maghrib harus sholat di sini. Saya start mengajar 6:30 sendiri, menyalakan info sendiri, menjalankan itu sendiri. Kabeh saya serangan Pak. Maghrib oke kena ya biasa. Nah, saya di asesor 2 orang, di mentor beliau, di asesor beliau, dan tahap 2 lulus. Lalu tahap 3 muncul lagi wawancara dengan asesor yang berbeda. Dan alhamdulillah Allah mempunyai rencana lain, saya lulus juga di tahap 3. Sebetulnya yang angkatan kami itu panjang. Untuk tesnya aja membutuhkan waktu 6 bulan, Pak. Dan nanti pendidikan dulu lagi, pendidikan sekarang 9 bulan. Lalu hari ini ternyata saya menemukan hari ini. Setelah dari kemarin-kemarin jangan mau itu buat apa yang seperti itu. Ternyata program ini beda, luar biasa. Kami bertemu dengan orang-orang yang hebat. Di Cisaat saja yang 5 CGP, yang 1 Bu Ipa itu merupakan guru teladan ya Pak. Jebolan guru teladan Bu Ipa itu dengan IPK tertinggi di UT. Bu Ipa itu IPK tertinggi di UT. Kami bertemu dengan Bu Ria yang sekarang beliau itu seminar masih dia sekolah S2. Kita lagi diskusi dengan kelompok, dia sambil sekolah. Bu Ria itu dia mengajar dan guru terbaik di sekolahnya. Juga kami sekelompok dengan Pak Ahmad Taufik Sudayat. Pak Ahmad Taufik Sudayat itu dosen kami di UT, dosen Ibu Ai juga, banyak juga di UT. Beliau itu mendapat beasiswa tugas belajar di Universitas Malang.
Yang satu lagi ketemu dengan Bu Epa di Epa Purnanti di SMP 2 Cisaat. Beliau juga sebagai seorang guru yang mengedukasi guru-guru yang lain, sungguh luar biasa. Mungkin hanya di 5 kelompok ini juga Bu Resti. Bu Resti yang Sukamana 2 itu beliau menjadi NIK pada program guru kurikulum 2013 yang kemarin karena memang terserang Covid jadi programnya tidak tuntas. Kemarin pelatihan untuk peningkatan di SIM PKB di kurikulum 2013. Hanya mungkin saya saja yang mungkin ya istilahnya cek-cek mabuk gitu. Tapi mudah-mudahan dengan dorongan dan doa orang tua kami, orang tua saya di SD Sukasari 4, rekan kami, adik-adik saya, alhamdulillah saya bisa seperti ini sekarang mengikuti kegiatan, terutama mudah-mudahan sampai tuntas. Tuh. Di setiap lokakarya ilmunya luar biasa. Mungkin kemarin Bapak Kepala Sekolah hadir, Pak, sebetulnya kalau kemarin sampai jam 6 Pak, sampai jam 5 sore kebetulan beliau ibu juga istrinya juga guru penggerak. Nah, beliau terlewat Bu, satu orang lagi dari saat itu ada 2 orang lagi. Istrinya Bapak Kepala Sekolah kita itu guru penggerak. Beliau juga guru yang aktif dan mengedukasi di sekolahnya di SD Babakan Pari. Luar biasa. Satu lagi Pak Dery, guru olahraga yang humble, yang memang super, dia banyak motivasinya, juga terekrut guru penggerak. Nanti tahun depan Bu Ipa, Bu Silvi, Pak Andi, insya Allah saya akan prioritaskan di Sukasari 4 harus lulus semua guru penggerak. Jadi sehingga nanti kami yang 5 orang itu di Cisaat menargetkan Cisaat itu nanti akan berlimpah guru penggerak di tahun depan. Nanti akan koordinasi dengan PGRI bagaimana caranya di angkatan 6 supaya di Cisaat guru penggeraknya banyak, luar biasa. Tapi itu ilmunya luar biasa banyak. Kami itu di guru penggerak itu bukan diajarkan atau difokuskan terhadap pembelajaran saja. Praktek RPP tidak. Kami itu dikhususkan untuk kalau kata bahasa Bapak Kepala Sekolah kita software-nya. Dari mulai filosofinya, kami belajar dari filosofi belajarnya. Sebelum kita ke materi, dari filosofinya dulu. Dan hari ini belum sampai ke materi. Baru filosofi dan sekarang modul 2. Modul ini sebetulnya modul 1.4. Tuh, luar biasa. Yang satu itu, yang kedua jangkauannya masa depannya ya itu mah akibat ya itu mah tidak menjadi fokus. Yang hanya menjadi fokus saya adalah luar biasa banyak manfaat. Pak Andi, Bu Ipa dan Bu Silvi. Kalau yang sepuh-sepuh kita, orang tua kita, cukup dengan doa dan spiritnya beliau. Karena beliau itu sudah luar biasa dari kita, Pak Andi, Bu Silvi, Bu Ipa. Beliau itu sudah lebih berpengalaman sebetulnya. Tidak usah ikut guru penggerak juga, beliau sudah menggerakkan. Saya itu produk beliau. Kalaupun saya dulu sekolah di Sukasari 4, saya itu murid beliau. Dan sekarang saya bertemu dengan Bu Hajirina, guru saya waktu di Sukasari di Gunung Jaya. Ini produk beliau. Itu mungkin selintas guru penggerak. Mohon izin. Sekarang kita akan ke aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Sebelum ke materi, izin untuk mengutakan di satu batang pohon yang sama itu, dia membuat 3 buah tong kayu. Tong kayu yang pertama digunakan untuk menampung sampah. Tong sampah itu selalu menimbulkan bau busuk sehingga ia selalu dijauhi orang-orang. Yang kedua digunakan untuk menampung air, dan orang-orang selalu mencarinya setiap hari. Dan tong yang ketiga digunakan untuk menampung anggur. Orang-orang menyukai dan menikmatinya. Ketiga tong tersebut berasal dari tempat yang sama, dari bahan yang sama, memiliki kapasitas yang sama, tetapi nasib mereka berbeda hanya dari apa yang telah diisikan masuk ke dalamnya. Itulah hidup. Apa yang Anda pelajari dan isi ke dalam diri Anda akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depan dan bagaimana orang-orang akan menilai diri Anda. Karena itu,
jangan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Lebih banyaklah mengisi hidup dengan hal-hal positif, agar kehidupan kita juga menjadi lebih positif bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Ini selintas video yang saya sajikan, mudah-mudahan dapat menginspirasi. Intinya adalah kita sebagai guru menyadari bahwa murid-murid kita, anak-anak kita itu adalah sebagai potensi yang sangat besar untuk ke depan. Walaupun mereka itu dari berangkat dari ruang lingkup yang sama, kita di Sukasari, mereka orang Sukasari, mereka orang kampung lah sih, tapi saya tekankan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berangkat dari desa, mereka dari kampung dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang positif, mereka akan jadi sesuatu nanti masa depan. Tergantung kita. Kalau meminjam istilah dari Ibu itu, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Anak-anak kita itu seperti jagung, seperti mentimun. Kita hanya menuntun mereka. Mau jadi apa mereka nanti ke depannya, kita hanya menuntun. Jadi kita itu sebagai guru, di guru penggerak itu seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kita itu bukan mencetak secara toh dia harus jadi dia tidak. Jadi kita hanya tugasnya menuntun saja. Jadi membersamai mereka, meningkatkan keyakinan mereka bahwa mereka itu akan jadi sesuatu di masa depan, dan mereka menjadi seseorang yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Salam bahagia ini adalah salam di guru penggerak, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ini adalah salamnya khas Ki Hajar Dewantara, atau dengan kalau di kita disingkat dengan KHD. Ini waktu kemarin di Hotel Selabintana dengan beliau, kami terlibat bertemu dengan pengawas yang sudah berkunjung langsung ke Sulawesi, ya Pak. Sulawesi, sekolah yang tadinya rumah hantu ditakuti oleh warga, ternyata sekarang menjadi sekolah yang luar biasa. Dengan adanya program dari pemerintah ini, ternyata dengan keyakinan gurunya dan kepala sekolahnya bekerja sama dengan masyarakat, orang tua siswa, sekarang sekolah menjadi indah. Kalau tidak salah juara best practice 2020. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi yang lain dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya utarakan di depan, bahwa kita itu hanya membimbing mereka, mengupayakan bahwa mereka itu mempunyai potensi. Ingat kemarin waktu 1 minggu ke belakang, saya ketemu dengan seorang murid yang tadinya di Sukasari 4. Waktu kelas 6, luar biasa. 1 minggu itu kalau tidak salah cuma 2 kali di sekolahnya. Nilainya kalau saya hitung yang 8-nya dapat dihitung di jari lah, 7, 5 ke bawah, dan mungkin murid juga semua gitu. Dan kemarin ketemu Bu, setelah sekarang berarti kalau sekarang dia itu kelas 2 SMA ketemu. Bahasanya luar biasa, bahasa kebun binatang kalau dulu keluar dia. Ketika kemarin ketemu 180 derajat beda. Dengan posisi badannya, dan dia memberikan salam, Assalamualaikum, kumaha dama. Jauh, bukan 360 derajat jauh dari kepribadian yang dulu. Dia berkata, Pak, saya ingat dulu sebelum belajar Bapak suka memberikan kan kebetulan kalau masuk kelas 6 itu ke 1,5 jam mungkin nggak ada di RPP, nggak apa-apa lah, ilmu tajwid dengan ya setelah itu. Dan Ibu, yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya bisa, apa yang saya pahami, saya sampaikan ke anak-anak. Luar biasa. Hari kemarin ketemu, sekarang menjadi santri di Anidom, kelas 2 SMK, santri di Anidom, tapi bahasanya 360 derajat luar biasa.
berbeda. Itu ketemu yang kedua. Yang kedua, orang anak itu sebetulnya punya potensi masing-masing. Cek kurang di kelas hiji teh pintar. Ya, satu lagi Bu ada kemarin yang sekarang sudah mungkin sekarang kuliah. Pintar. Barangkali Ibu deh, barangkali kurang berarti. Anak kita juga dia kalau tidak salah dia itu waktu zaman Pak Heru kelas 6-nya kelas 5 masuk ke necisnya itu dengan prestasi. Saya yang memetiknya dijadikan rankingnya katanya ada yang ranking 4 dijadikan ranking 2 sehingga dia lulus dengan prestasi ke necis dan memang anak itu mumpuni di akademiknya di sekolah. Papa terkenalin nggak bertanya padahal iya Pak berhadap-hadapan. Padahal dulu tuh piagamnya saya nganterin ke rumah, saya cetak ulang dengan Pak Heru, terkenalin. Itulah kondisi. Memang anak itu tidak bisa ditebak. Mereka itu punya porsinya masing-masing, tinggal kita membimbingnya mau jadi apa kita masa depan. Dan saya pun ini produk dulu. Saya itu tidak minat jadi guru dulu Bu. Saya itu minatnya jadi tukang bangunan. Dan waktu saya mengajar di SD Sukasari 4, saya lagi ngaduk. Jujur saja lagi ngaduk, lagi pasang keramik ke menuju Ngaborong di Rambai. Hari itu saya tidak minat jadi guru. Dan ini potensi saya dulu waktu Pak Andai itu guru olahraga. Wah ini cina jadi guru baiknya ini masih kancil. Mungkin kita sudah tahu potensi mereka dan kita hanya membimbing mereka. Seperti itu. Soal murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering saya katakan terhadap anak didik saya di kelas 6, kita itu tidak untuk menjadi pintar. Tujuan pendidikan itu bukan menjadikan seseorang pintar, tapi kita harus menjadi cerdas. Jadi anak kita itu jangan dibiarkan menjadi pintar, tapi harus menjadi cerdas. Kecerdasan itu tidak diukur dengan nilai. Kecerdasan itu diukur dengan hati. Terbukanya hati saja sudah cerdas. Anak sudah bisa memungut sampah, walaupun nilainya 4, tapi dia bisa memungut sampah, dimasukkan ke dalam tempat sampah, dia itu sudah cerdas. Itu kecerdasan. Anak ketika bertemu dengan guru, mengucapkan salam dan mengulurkan tangannya untuk salam terhadap menghormati gurunya, itu anak sudah cerdas. Demikian. Ketika anak masuk ke ruangan, kan kita suka menyuruh anak untuk pangjana ke itu di Pamarwa gitu kan kelas 5. Bukakan kan Pak coba itu udah itu sepiro gitu. Cara mana itu selewas gitu. Nah, jadi kita mendidik ketika tokoh Assalamualaikum Pak di warung Ibu Anu namun sepiro itu anak sudah cerdas. Jadi kecerdasan itu tidak diukur dengan nilai. Berasal dari bahasa Latin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi belajar. Disiplin itu belajar, makna berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid itu menurut Sokrates dan Plato. Itu menurut Abdul Rahman dan Bujan. Dari imam menurut temu luar negeri. Tapi kalau yang menemukannya orang Indonesia mungkin saja Abdul dan apa gitu punya gitu. Ada anak yang disiplinnya luar biasa, padahal dia itu kekurangan ini dari Sukabumi Bu, kita serang dulu sama TV. Yang disabilitas yang kuat, disiplin kuat publik karena harus merangkak dan menempuh lebih dari 2 km untuk datang ke sekolah. Ya, Kepala Presiden Joko Widodo kemarin yang menyatakan bercita-cita ingin menjadi pemadam kebakaran. Tidak ada yang berbeda dari aktivitas Adul setiap harinya layaknya anak seusianya. Setiap pagi Adul pergi berangkat ke sekolahnya di SDN 10 Cibadak Kabupaten Sukabumi. Namun yang berbeda adalah bagaimana di antara keterbatasannya Adul selalu bersemangat untuk berusaha. Bersama kawan-kawannya, Adul harus berjalan merangkak sepanjang 2,5 km untuk tiba di sekolah. Adul kadang harus dipanggul teman-temannya untuk bisa melewati medan jalan yang sulit. Pipin, ibu asuh Adul mengatakan, meski dalam keterbatasan, Adul selalu semangat dalam belajar. Bahkan dirinya sempat menyambat gelar juara 1 di kelasnya.
Bocah kelas 2 SD di Sukabumi, Jawa Barat ini bertekad untuk terus melanjutkan sekolah hingga tingkat sarjana dan bercita-cita sebagai pemadam kebakaran. Heru Yustanto, ke Malaysia, ke Singapura, Australia kita juga ada luar biasa anak yang menginspirasi. Yang Pak Nadiem Abdul Makarim, Menteri Pendidikan, ada istilah merdeka belajar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang kami alami di Guru Penggerak, mungkin Bapak juga kemarin menyaksikan, setiap kita pertemuan itu sebelum melakukan apa-apa kita membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas dulu. Jadi bukan lagi peraturan yang memaksa, hari anu kudu pakai anu, sekarang jam sekian. Jadi anak yang buat peraturan. Kemarin saya membuat peraturan keyakinan kelas, alhamdulillah terlaksana. Jadi anak biarkan membuat kesanggupannya sendiri, dan nanti anak yang akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Guru hanya mengajarkan. Hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi sebetulnya ini kesadaran dari helm sanes jam polisinya, tapi kadang-kadang saya itu sendiri juga ketika ada polisi itu pakai helm, padahal helm itu buat keselamatan diri, bukan buat untuk polisi. Pas polisi kita belok langsung pakai helm, itu kan merasa bahwa helm itu takut dengan polisi, padahal helm itu buat dirinya sendiri. Indonesia yang kerja kita satpam. Padahal satpam kok. Padahal satpam. Satpam itu kayak Bang Supra tadi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mungkin ini juga sama. Ini peraturan yang memang harus kita sadari bahwa ini adalah keyakinan kita akan menjaga kesehatan. Sama semuanya. Kelas ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Biarkan mereka ada kepedulian terhadap teman-teman. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini nanti yang buat murid, Bu. Iya. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, ini yang buat murid. Dan biasakan tidak ada penghukuman. Karena ketika ada kesalahan murid, nanti akan lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kita itu sebagai penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika kita dihukum oleh penghargaan, misalnya merasa beban, udah ABW jadi guru penggerak, merasa beban gitu kan Bu, gitu. Kita harus ke depannya memberikan stimulasi yang positif terhadap rekan sejawat. Lanjut ya Bu. Sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ini contoh hukuman. Lari menggeli lapang basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, misalnya Pak Andi ya kurang kali kita terlambat coba kuliling kita 200 kali. Nah ini adalah hukuman Pak Andi, akhirnya udah kena pingsan gitu. Saudara saya pernah dulu seperti itu Pak, dia terlambat, artinya dia disuruh oleh guru olahraga, dia disuruh melihat lapang korpri, tapi 10 kali, tapi korpri Pak bahasanya. Dan sampai sekarang dia lumpuh. Orang Gunung Jaya, teman saya. Nah itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini sanksi. Jadi kita itu memberi hukuman terhadap anak itu harus dipertimbangkan bagaimana caranya. Kalau tema China herang lauk nawinan gitu. Kayaknya dilanjutkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi sanksi sesuatu harus terjadi. Itu bedanya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau disanksi nanti anak akan menghargai disiplin. Seperti kemarin kejadian waktu yang lalu ya Pak Andi ya, 1 minggu yang lalu si Hamzah sama si Mulyana kan pasea gitu kan, sampai batunya mau kena mamahana Yosi, batu sagung yang agung bor gitu kan buat karena ini si Hamzah, dan alhamdulillah kacanya diukur hancur dengan ramnya gitu. Alhamdulillah si batunya enggak kena kepala, yang udah hujan kia langsung kan, cuma ramnya patah. Ya.
saat itu juga inilah yang berlaku, restitusi kelas akan berlaku. Nah, saya terapkan Pak, Bu, saya terapkan untuk restitusi. Di sini ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghukum hayang nama, tapi nyabokan aja mau apa bertak gitu dicabokan. Ketika kita bertindak seperti itu, anak-anak belum ya sakit hatinya, kacanya mau digantian ke sekolah, gitu, Pak. Orang tuanya nanti akan datang ke sekolah. Satu memang yang satu siap orang tua siamnya akan marah terhadap orang tuanya dan akan mengadu ke sekolah. Anu di kuat ini dicaboknya pasti ngamana kabeh guru nyamuk nih mau penjara ya gitu nya. Itulah mungkin yang tidak diatasi dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kembali ke kasus yang tadi. Kalau saya mengambil tindakan si Hamzah dan si Yana dicari, oh mana mau balap bukti mudah kan gitu kan. Ketika kita mungkin saat itu nada saya juga agak tinggi karena memang tidak terlepas dari faktor kemanusiaan. Tapi ada restitusi yang lebih baik dengan cara memanggil orang tua yang dua. Saya memanggil orang tuanya, orang tua si Hamzah dengan orang tua si Moya dipanggil, dikomunikasikan dengan mereka bagaimana seperti ini terjadi, dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada satu pihak yang menuntut ke pihak yang lain. Satu pihak yang akan memberi kesadaran ke pihak yang lain. Bahkan ibunya si Hamzah pun sampai bilang, "Uyos Pak, ku abdi dileles dipencet, dabi masuk pencet." Nah, kata yang si Moyana, "Uyos Pak, ku abdi kacana di omean dan ku anak itu tukang bangunan." Akhirnya apa? Tidak terjadi ribut hari anak mah hari ini pas saya sore main kalacide, hari ini pas saya nanti jam 1 main layangan nih tapi orang tua. Ada yang sampai 1 tahun 2 tahun pas ya gitu kan. Sampai ada yang istilahnya saking ku lamanya itu sudah tidak mau kenal lagi. Kenalnya dihapus atau tidak apa itulah orang dewasa seperti itu. Anak-anak ketika kita diberikan restitusi itu akan lebih baik. Alhamdulillah sorena kacana beres, ramna rapih lagi, Hamzah dan ada satu hal yang tidak di luar kemampuan dan di luar target kami. Waktu itu tadi 2 hari sesudahnya bapaknya doka bapak semuanya nanti ya kan anu sakitu istilahnya gede amak lah Pak gitu kan. Dia mes marah. Dia datang dikira mau marah, ternyata dia mau menengok si Hamzah Pak, barangkali mana gitu kan. Alhamdulillah saya komunikasikan, saya telepon. Lalu ke rumahnya mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya dan anaknya sekarang sekolah. Luar biasa Pak. Jadi dari fokus belajarnya pun meningkat. 2 hari kemarin si Mulyana mengerjakan biasa namanya acak-acakan kemana Pak. Ternyata dengan adanya restitusi kita belajar dari kesalahan itu memberikan tawaran itu 2 hari kemarin anaknya meningkat pembelajarannya. Biasa acak-acakan, dituncalan untuk para kemate kemarin. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ke anaknya biasakan, oh mana masalah dong, peke ibu bapak. Jadi bahasa-bahasa itu yang harus dihilangkan sekarang ke depan dalam rangka Merdeka Belajar menanamkan budaya positif terhadap anak itu diantara seperti itu. Mami mudo, butuh gitu. Jadi, sama itu, bohong kan nanti dia akan kembali lagi mengklaim lagi kejadiannya. Di depan kita aku selama nanti di belakang bubuk. Itu yang sering digaul-gaulkan. Siapa yang salah? Nah, jadi sok ayeuna mah tong ngomongkeun selalu bener lah. Ayeuna urang bereskeun kumaha carana.
tempatnya. Misalnya kelas ini pas bunga, main bola kan punya, ya bos, pulang bos. Saya bos, usai bos. Nah itu ganti gitu. Ya. Ketika kita masuk kelas, waduh luar biasa anak-anak kalian, pintar semua. Hoyong nama gitu bu, hoyong nama gitu, kadang nama gitu tuh hoyong nama ada manet-manet kan, batet-batet kan yang budak-budak gitu. Tapi nggak apa-apa. Waduh luar biasa kalian, saking semangatnya kalian belajar pas itu jadi rusak gitu kan. Sok ayo mau kumaha we carana supaya pasti jadi deh gitu. Bapak si anu udah nggak apa-apa, yang penting pas itu besok ada lagi. Mungkin anak akan lebih berhati-hatinya yang hebat. Iya. Mungkin anak akan lebih dihargai dan kemungkinan menggantinya akan lebih bagus gitu. Asal ada bunga pembodoan, dari misalnya jadi bunga agak tali-tali gitu bu. Nah, itu mungkin. Lalu validasi tindakan yang salah. Ini jadi restribusi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ditanya setelah itu memvalidasi, tetap kesalahan itu harus kita validasi. Kasus kemarin harusnya kamu tidak seperti itu, nggak apa-apa lah ada ngarang lagi budak diajar, wajar belajar itu kesalahan. Tapi harusnya kamu itu tidak seperti itu. Batu itu membahayakan loh. Kumaha lamun eta batu kena ke mamahnya Yosi, nanti berdarah, nanti orang tuanya dipanggil oleh polisi. Jadi validasi tindakan tetap harus ada. Dilanjutkan. Tangan kebebasan dan bertahan hidup. Jadi kita itu 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak disadari oleh kita, selalu kita inginkan. Ada lagi menanyakan keyakinan. Restitusi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika masalahnya sudah selesai, kita tanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan? Kemarin saya restitusi lagi ke Hamzah. Di luar tadi saya minta izin. Hamzah, kumaha ayeuna? Sehat? Sehat, Pak. Semangat belajar? Siap, Pak. Belajar aja jam Bapak komputer. Ayo Pak, belajar lagi. Hari kemarin saya sudah tanya. Punya. Karena mau belajar punya. Sebelumnya nggak ada tanya jawab ya Bu ya? Jadi biasakan dalam pembelajaran itu kita tidak hanya mengevaluasi murid, tapi harus mengadakan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Contoh ini yang saya dapatkan. Mungkin kemarin saya merefleksi ketika saya belum terjun ke dunia guru penggerak dan sekarang saya sudah di guru penggerak, luar biasa banyak perubahan. Kami itu dikenalkan beberapa aplikasi Pak Andi. Mungkin Pak Andi sekarang belum menyentuhnya. Nah, tapi nanti Januari ada aplikasi Padlet, ada aplikasi yang kita itu langsung kena memberikan komentar langsung ngelink ke siapa-siapa. Luar biasa, banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin Pak Andi, Bu IPA sama Bu Siti harus kuasai nanti. Karena seperti yang Bapak Kepala Sekolah minggu kemarin bilang, kita itu mau berada di era digitalisasi ke depan. Kayak mah Pak Andi ngajar teh olahraga teh bola gitu kan, bola terus ke mana gitu Pak Andi gitu ditajam teh di dia bola teh ditajam di dia. Ada lagi ya Bu, gitu kan. Jadi kan kita sekarang ini iklan training aja nyambung gitu. Jadi buku teh di dia di pondok. Di dunia maya kan dulu kan lanjut saya di dunia maya dengan dunianya sendiri karena sekarang mah tidak. Setiap sore kalau tidak ada dukungan ibu dan bapak semua, seyakin-yakinnya untuk Bu IPA, Bu Silvi dan Pak Andi, semoga nanti di tahap 2 lulus P3K. Saya kemarin waktu ujian dari P3K sebetulnya satu ada dasar dari UT, soalnya banyak dari UT. Yang kedua dari guru penggerak pun ada soalnya. Ketemu kemarin juga alhamdulillah dengan nilai yang cukup saya lulus dengan doa dari ibu dan bapak semua. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa semoga anak didik kita menjadi anak didik yang soleh dan soleha, mumpuni, berbudaya positif dan berkarakter agama agama dan Pancasila. Jadi tetap
kita belajar dari yang beliau-beliau yang sudah senior. Beliau itu sudah mumpuni sudah cukup berapa puluh tahun beliau mengabdi mengajarkan kepada kita semua. Kita belajar dari kesuksesannya, kita tiru dan kita rubah paradigmanya sekarang bahwa kita harus selalu menanamkan budaya positif di sekolah. Ya. Luar biasa. Saya berdiri di sini, saya bisa bicara seperti ini, mendapatkan bukan mengajari Bapak Ibu semua, tapi kemungkinan saya belajar lebih dulu. Nanti bagian Pak Andi yang berkolaborasi. Tidak ada apa-apanya sesuatu dibandingkan dengan kebaikan Ibu dan Bapak, doa Ibu dan Bapak, dan dukungan dari semua. Saya di sini tidak terlepas dari dukungan Ibu dan Bapak semua. Tidak bisa berangkat ke guru penggerak kalau tidak ada dukungan Ibu dan Bapak. Mengajarkan kepada jadi ibu-ibunya seperti itu. Jadi ya luar biasa lah, di guru penggerak itu banyak manfaatnya. Belum lagi kalau kita sebulan sekali, yang paling indah itu kita ketemu di Lokakarya, sama-sama berbagi dengan kelompok yang berbeda, di suasana yang berbeda, tapi klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.